Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Sahabat ngaji tasawuf, kita kembali bertemu pada pertemuan yang ke-7. Kali ini kita menambah lagi tentang tujuan bersuluk dan tujuan mendalami tasawuf ya. Kemarin sudah beberapa. Ini yang penting di antara tujuan bersuluk yang dibahas di sini adalah berhubungan dengan istilah-istilah. Satu, ahlullah. Yang kedua, ahlul akhirah. Yang ketiga, ahlud dunya. Tujuan dari bersuluk itu utamanya, yang paling utama di sini adalah untuk menuju kepada ahlullah. Yang kedua, kalau tidak sampai bisa ke sini adalah untuk mengenal karakter-karakter dan sifat-sifat supaya paling tidak kita bisa menjadi ahlul akhirah. Terus yang ketiga sebagai ahlul dunya, menghindari untuk menjadi ahlul dunya. Istilah-istilah ini sangat sering dikenal baik ketika mendalami tasawuf atau membaca kitab atau bertemu dengan beberapa guru, terutama istilah ahlullah. Apa istilah ahlud dunya, ahlul akhirah dan ahlullah tadi? Penjelasan gampangnya, kalau ahlud dunya itu tujuan hidup dalam bersuluk mendalami tasawuf itu untuk mencari kepentingan dunia. Itu harus dihindari karena itu adalah kekotoran yang akan membekas di dalam hati dan menjadi penutup untuk dapat melanjutkan perjalanan. Yang kedua adalah ahlul akhirah, yaitu orang yang bersuluk, bermujahadah, mendalami tasawuf untuk kebahagiaan di akhirat, yaitu memperoleh jannah. Jannatul makasib namanya, jannatul makasib. Atau jannah yang diusahakan karena ada janji-janji Allah. Dalam kaitan dengan ini, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas ya, yang dimuat di dalam kumpulan hadis Al-Jami'us Shaghir yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hadis ini dikomentari oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. Hadisnya berbunyi begini: Innad dunya haramun ala ahlil akhirah, wa innal akhirah haramun ala ahli dunya, wa innad dunya wal akhirah haramun ala ahlillah. Sesungguhnya dunia itu haram bagi orang yang mencari akhirat. Kalau dia masih mencari untuk tujuan dunia hidupnya, bukan dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat atau untuk li ahlillah, maka dia akan hanya mendapatkan dunia karena tujuannya hanya dunia. Demikian juga orang yang bertujuan memiliki karakter anugerah sebagai ahlul akhirah, dia juga haram memiliki tujuan-tujuan dunia gitu. Dia beramal untuk biasanya supaya mendapatkan surga atau kebahagiaan di akhirat. Tapi ada yang disebut dengan ahlullah itu karena diperjalankan, mungkin awalnya dia juga dari ahlul akhirah, atau memang sejak awal mengerti bahwa ada beberapa pemilahan, yaitu orang yang disebut ahlullah. Di dalam beberapa komentarnya ya, Imam Abdul Rauf Al-Munawi ini menjelaskan bahwa ahlullah ini adalah orang yang memperoleh jannatul mawahib. Di antara mauhibahnya adalah keinginan dia an-nazar ila wajhillah. Kalau di akhirat menurut ketauhidan Ahlussunnah wal Jamaah itu kan Gusti Allah itu kan bisa dilihat di akhirat gitu. Salah satu anugerahnya itu kan itu di akhirat itu. Nah, para ahlullah ini adalah orang yang menginginkan kebahagiaan li wajhillah gitu. Sementara ketika dia masih di dunia, mampu memiliki kesadaran untuk bisa menyadari bahwa Allah itu memiliki af'al, memiliki sifat, memiliki
asma gitu, sampai pada kesadaran itu dan selalu hudur hatinya untuk sampai ke situ. Nah, di dalam kaitannya dengan ahlullah inilah seringkali kita menemukan rujukan-rujukan penting tapi jarang kita sadari ya. Kalau kita membaca misalnya dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu untuk tujuan lillah gitu loh, lillah itu. Terus ada lagi kalau kita membaca ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati, banyak dalam wasilah-wasilah itu nanti ada syai'un lillahi. Itu untuk tujuan lillah. Kita kadang-kadang tidak menyadari beberapa istilah-istilahnya sangat penting dan menjadi seperti kayak ya doa sebenarnya agar kita memperoleh anugerah oleh Allah, diberi lillah ini, diberi makom lillah ini gitu. Kanjeng Nabi Muhammad di dalam salah satu hadis ya, diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari itu ya, tentang peristiwa Ahzab itu Kanjeng Nabi pernah menggali parit gitu, menggali parit sampai perutnya kelihatan. Nah, ketika perutnya kelihatan dan bercampur dengan debu, lalu dia seperti kayak bersenandung gitu, lalu diceritakan dalam hadis Imam Bukhari itu, laula anta lah tadaina nahnu wala tasaddaqna wala shallaina. Kalau bukan karena engkau ya. Jadi kalau bukan karena engkau berarti ya memang karena engkau lah kami ini mendapat petunjuk, kami ini bersedekah, kami ini sholat gitu. Jadi ada juga yang beberapa yang seperti ini di dalam tebaran-tebaran mutiara hikmah di dalam praktek-praktek hadis-hadis kanjeng Nabi. Tetapi juga ada di dalam Al-Qur'an kan yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, di dalam beberapa ayat kan, kalau orang melakukan begini-begini dia memperoleh jannah gitu. Jadi kalau bisa seorang mukmin mencari kebahagiaan akhirat itu sudah bagus gitu. Dalam bersuluk niatnya adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat gitu. Yang kedua, ada orang yang karena dia beribadah itu bukan karena takut oleh neraka dan juga bukan karena tamak terhadap jannah, dia ingin liwajillah tadi, lillah dan seterusnya tadi, dia diperjalankan Allah sampai merasakan bahwa yang dilakukan ini semata-mata menjalani perintahnya Allah. Wujud mudahnya orang yang lillah ini atau syai'ul lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya itu wa mamati lillahi rabbil alamin adalah orang itu ridho terhadap pandume Gusti Allah. Pandume Gusti Allah apa? Rezeki lahir, rezeki batin. Rezeki lahir berkaitan dengan ya rezeki lahir sehat, rezeki yang ekonomi, rezeki yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan hubungan sosial dan seterusnya. Mau menerima pandume Gusti Allah dan rezeki batin itu berkaitan dengan anugerah-anugerah, misalnya memperoleh ahwal tertentu, memperoleh makomat tertentu supaya dia bisa mengerti tentang sabar, tentang ikhlas dan seterusnya itu ya. Tetapi dia tetap terikat dengan perintahnya Allah. Jadi rela dengan pandume Gusti Allah tapi juga rela terhadap perintah Gusti Allah, yaitu usaha. Sehingga Al-Qur'an kan mengatakan atau beberapa hadis mengatakan aqimus sholah gitu ya. Dirikanlah sholat ya supaya kamu berusaha untuk tekun dalam menjalankan sholat, tekun. Yaitu menjalankan perintah karena kita menjalankan perintah Gusti Allah. Lillah itu aplikasinya apa? Ya menjalankan perintah Gusti Allah. Oleh karena itu puncak dari menekuni suluk dan tujuan dari tasawuf itu manunggal dengan kersane Gusti Allah. Kersane Gusti Allah itu melalui apa? Melalui salah satunya adalah melalui syariat itu. Jadi manunggal dengan syariat. Yang kedua melalui apa? Melalui rela dengan yang diberikan oleh Allah itu. Yang ketiga apa? Yaitu mengerti terhadap apa yang diberikan kepada dia melalui anugerah batin. Sehingga ngerti kersane Allah dari hudurnya dia menyaksikan min laduna ilma dengan ilham-ilham yang baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita diberi oleh Allah anugerah kejernihan tentang tujuan kita hidup. Tujuan kita menjalani perintah-perintah. Tujuan kita untuk berinteraksi dengan orang dan seterusnya.
Semoga yang kadar atau yang kotor dibersihkan oleh Allah melalui upaya-upaya kita juga untuk membersihkannya, dan Allah memberi ijabah terhadap penjernihan-penjernihan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin.